Mbak Kristi Munawaroh. Iya, Pak. Nah, silakan disiapkan kelasnya. Duduk siap, Bunda. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini komplit apa tidak? Sinten nggih, Pak? Absen, Pak. Ya, absen dulu ya. Ahmad Muzamil, Tristi Munawaroh, Nggih, Pak. Amalah Nur Amanah, Nggih, Pak. Ratna Amalia. Jiro. Ya, satunya donangan siapa ya? Nurul Asmi. Ya, Nurul Asmi kenapa? Sakit? Nurul Asmi. Ya. Niku bang. Oh, Rendako. Ndak panas. Panas. Biro. Ya, kalau panas kita harus mendoakan biar Mbak Nurul Asmi cepat sembuh. Ya, saya bikin doanya ya biar Mbak Nurul Asmi cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana azibil basa isfihi illa syafi shifa'a illa shifa'an shifa'uka la yughadiru saqaman. Amin. Amin. Semoga teman kita biar cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi kali ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada yang dinamakan keberagaman. Keberagaman itu apa sih? Keberagaman itu adalah suatu perbedaan-perbedaan yang timbul dari berbagai macam suatu tempat, wilayah tertentu, ya, yang mendasari setiap manusianya yang bertempat tinggal tersebut memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jadi setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan, baik sukunya, baik agamanya, baik rasnya, dan antar golongan. Nah, faktor penyebab keberagaman di sini ya bisa melalui keberagaman kondisi alam ya. Terus kondisi alam misalnya daerah pegunungan, daerah pesisir. Nah, terus ada daerah yang lebih pelosok-pelosok, itu namanya apa? Desa ya, itu adalah faktor yang mempengaruhi keberagaman. Keberagaman perlu kita syukuri ya, karena keberagaman itu anugerah Tuhan yang Maha Esa. Indonesia memiliki suatu kekayaan yang sangat besar sekali. Maka Indonesia adalah sebagai negara yang terbesar yang memiliki suatu kekayaan baik dari alamnya, baik dari kebudayaannya, dan jenis-jenis kebiasaan yang lainnya. Nah, itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika, dengan adanya keberagaman pasti adanya suatu perbedaan. Perbedaan itu agar tidak terjadinya suatu konflik, maka kita bangsa Indonesia harus memiliki bingkainya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda satu jua. Nah, itu bingkai untuk memberikan rasa toleransi antar umat manusia yang memiliki perbedaannya masing-masing. Terus
Nah, negara Republik Indonesia merupakan suatu potret sebuah negara yang memiliki keragaman budaya dan lengkap variasinya. Adanya di sini adat istiadat. Adat istiadat itu apa? Kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Kebiasaan itu terdiri dari apa? Bisa dinamakan apa? Peraturan. Izin panggil anak. Ya, monggo. Siapa? Mujamil. Pak Muzamil, Mas Muzamil, monggo. Panggil. Itu BK itu mesti nakal Pak itu Pak. Ya, Pak. Saya digodain dia terus. Nah, di sini ada adat istiadat, ya. Adat istiadat itu adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan setiap daerah pasti berbeda-beda. Di sini adanya peraturan atau ketentuan dan tindakannya masing-masing. Nah, di dalam hal ini kita memiliki berbagai macam suku dan budaya yang ada. Yang daerah memiliki corak dan budaya masing-masing yang menjadi ciri khasnya masyarakat tersebut, ya, sebagai kegiatan sehari-harinya, dari pakaian, ya, dari bahasa, dari apalagi bentuk rumah, terus adanya ritual. Nah, itu adalah perbedaan suku, ya, yang mendasari. Misalnya orang pesisir dengan orang pegunungan, ya, di sini memiliki suatu adat istiadat, ya, perbedaan. Nah, misalnya kalau di pesisir ada yang namanya sedekah laut, ya. Nah, sedekah laut itu adalah Merah. ritual di mana orang-orang pesisir mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Terus kalau di pegunungan apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi isinya apa aja biasanya yang dibawa? Biasanya Beras, ya. bikin gunungan itu loh Pak. Bikin gunungan itu loh. Oh, bikin gunungan itu ya. Iya. Terus ditaruh di mana? Diarak Di biasanya. Arab, terus dinikmati Bersama. Nah, Buat rebutan Pak. ya, buat rebutan. Nah, itu. Terus di sini saya akan membahas suku. Yang pertama ada suku Toraja. Suku Toraja berasal dari mana ya? Sulawesi. Sulawesi Selatan. Nah, suku Toraja diberi nama oleh suku Bugis, ya, di mana seorang suku Bugis memberikan nama atau mengenal, ya, orang-orang suku Toraja. Kenapa? Karena suku Toraja ini bertempat tinggal di pegunungan, ya, di pedalaman pegunungan. Toraja, ya, atau dimaksud tahu orang. Raja atau raya, maraya, besar. Nah, suku Toraja memiliki sesuatu ciri khas, ya, di dalam pemakaman mayat yang dinamakan apa? Rambutuka. Ya, rambutuka. Rambutuka ini adalah pemakaman
Jadi nanti mayatnya ditaruh di sini. Ya, bukit. Dibolong itu, Pak. Hah? Bukitnya dibolong itu, Ya, dilubangi. bukitnya dibolong-bolong. Ya, ini namanya tongkongan. Oh, Tongkongan. tongkong. Tongkongan. Nah, di dalam pemakaman mayat ini ada beberapa ritual, ya. Ritualnya di mana masyarakat suku Toraja di dalam pelaksanaan tongkongan harus memiliki 24 ekor kerbau, ya. Nah, di dalam itu mereka tidak mudah untuk mendapatkan kerbau, ya. Maka diberi waktu selama 10 tahun, ya, untuk memakamkan mayatnya. Nah, di dalam pemakaman ini nanti ada yang namanya upacara penyembelihan kerbau sebanyak 24 ekor. Dan ada batu-batuan di sampingnya. Nah, di dalam pemakaman mayat ini adalah peti, ya, peti mati. Ya, peti matinya itu bisa berbentuk erong. Erong itu apa erong? Erong. Bukan terong, ya. Erong itu adalah peti mati yang menyerupai hewan. Nah, itu dibentuk, ya, erong. Nanti erong di sini, nah, di sini ada mayatnya. Nanti di sini ada tangganya, ya, di sini ada tangganya. Nanti diusung ke sini dan di sini sudah disiapkan, ya, tempat pemakamannya. Terus di sini harus ada batu-batuannya. Batu-batuannya itu adalah simbolis, ya. 24, yang pertama 24 yang kecil, terus 24 batu yang sedang, terus 54 yang besar, ya. Itu sebagai simbolis. Nah, semakin tinggi tempat peristirahatannya, ya, berarti dia memiliki tahta kedudukan, ya, yang lebih tinggi. Misalnya ketua DPR, ya, pasti yang di atas, ya. Ketua RT di bawah. Guru tengah-tengah aja, ya. Juga di atas, di bawah, tengah, ya. Kenapa ada tingkatan seperti itu? Nah, itu karena ada apa? Ada suatu kebiasaan yang timbul. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Pak, kalau menunggu 10 tahun terus mayatnya gimana, Pak? Ya, mayatnya itu ditaruh di rumah, ya, ditaruh di rumah, dibalsem. Ya, Siapa nggak berani? ya, kalau sudah kebiasaan, pasti dia sudah terbiasa dengan yang ada. Terus ada suku apa lagi? Suku Bali. Ya, di. Pernah ikut Bali, Pak? Pernah waktu SMA. Enggak, Pak, saya Pak. Saya belum ini, Pak. Masih Ini SMP, SMP ya. Pak. MTS, Pak. MTS, nggak tahu ya. Besok liburannya ke Saktivinya ke Bali ya, Pak, ya? Ya, boleh. Nah, suku Bali memiliki suatu kebiasaan, ya, di dalam pemakaman yang dinamakan apa? Ngaben. Nah, Ngaben atau ngaben, Pak? Bacanya.
Kalau orang Jawa sih ngaben. Orang beri Pak. Ngaben. Ngaben ini adalah upacara pembakaran mayat. Nah, di dalam upacara pembakaran mayat, di sini harus adanya sorak-sorak bergembira. Ya, tidak boleh adanya isak tangis. Ya. Kenapa? Karena itu kalau keluarganya menangis, rohnya akan sulit menuju ke Sang Wisnunya, ke Tuhannya. Konon katanya gitu. Nah, ngaben ini untuk khusus agama apa? Hindu. Ya. Di dalam agama Hindu, ya, di Bali yang mayoritas agama Hindu, ada yang dinamakan pancayatnya dan fitrayatnya. Pancayatnya berarti mengikhlaskan, ya, kepada Tuhan atas kematiannya. Terus kalau fitrayatnya mengikhlaskan manusianya atas manusia itu sendiri. Ya. Jadi misalnya orang tua kita pasti akan ya sedo. Ya. Kita harus mengikhlaskan, ya, segala sesuatunya. Nah, di dalam upacara ngaben ada maknanya, mengembalikan roh leluhur orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Seorang pedanya mengatakan manusia itu memiliki apa? Bayu, sabda, dan ide. Bayu, sabda, hidup. Bayu itu artinya bergerak, sabda itu berbicara, hidup itu berpikir. Jadi setiap manusia memiliki bayu, sabda, dan hidup, ya, bergerak, berbicara, dan berpikir, yang nantinya itu akan dikembalikan lagi kepada Sang Penciptanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini pelaksanaan upacara ngaben ada yang dinamakan bade dan lembu. Nah, bade saya buatin bade. Bade itu seperti peti mati, ya. Nah, peti matinya ini bade lembu. Nah, terus ini lembu. Lembu ini yang menyerupai hewan. Nah, saya nggak bisa pakai hewan, gini aja ya. Ya. Nah, ini bade dan lembu di dalam upacara ngaben. Di dalam upacara ngaben, di sini ada bade dan lembu. Nah, sebelum meninggal, pasti seseorang memiliki suatu wasiat. Nah, wasiat itu bisa ditaruh di sini, ya. Misalnya kalau meninggal, ini di sini ada uangnya, ada baju yang bagusnya, ada yang apa. Nah, di sini lagi. Setiap di dalam upacara ngaben pasti akan diiringi dengan musik gamelan dan ritual-ritual dan doanya
Nah, di dalam menuju tempat pembakaran, kalau ya ini diusung-usung atau diarak, ketika melihat perempatan atau pertigaan, ya diarak ke sini, maka dia harus diputar ya 3 kali, diputar 3 kali. Jadi badannya di sini, nah ini diputar ke sini, baru masuk ke tempat pembakaran. Nah, terus selanjutnya ada tanya dia sama sini. Tidak. Nah, kalau tidak ada, Lanjutkan, Pak. lanjut. Ya. Terus selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak berasal dari mana? Dari Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan, Pak. Kalimantan. Kalimantan. Kalau keluar 7F mana ya? 7F. Teng mriko Bu, Bu, Pak. Kadosnya kok 2 lokal niku yang dipakai? Cuma 2 lokal itu. Nggih, gantosan. Ada 3. 22. Apa tuh ini? Sejak abad ke-17, suku Dayak mengenal tradisi yang namanya penandaan tubuh melalui tindik di daun Telinga. dan juga melalui tato ya. Nah, di orang Kalimantan ya, di suku Dayak khususnya, dia memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Barang siapa ya dia melakukan hal sesuatu yang baik, misalnya sebagai penolong dan sebagainya, memberantas atau sebagainya, maka dia akan mendapatkan suatu jabatan dengan menandai di badan ya. Nanti di badannya ini ditato 1 baris atau 2 baris. Nah, itu semakin banyak tatonya berarti semakin tinggi kedudukan. Nah, itu seperti misalnya kayak kepala suku pasti sudah jelas banyak sekali tatonya itu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu semakin banyak antinya atau semakin panjang daun telinganya, maka dianggap Cantik. Nah, itu kalau suku ya. Nah, terus ada suku kampung adat. Nah, suku kampung adat ini adalah masyarakat desa adat Naga, kampung adat Naga, dijadikan sebagai pedoman dalam suatu agamanya. Tidak mengherankan agama Islam sebagai penuntun di dalam kehidupan. Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki suatu nilai-nilai magis ya yang dilakukan oleh kampung adat Naga. Di dalam kelangsungan hidupnya, masyarakat kampung Naga memiliki sumber mata pencaharian yang cukup beragam.
Namun demikian, sebagai dasar dari mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian, tanah sawah dan perdagangan. Ya, uniknya lagi, ya, rumahnya di kampung Naga, adat Naga, dia tidak boleh menggunakan plester atau keramik, ya, melainkan harus melalui hal yang sudah diwarisi secara turun temurun, ya. Biasa saja, ya, kayak gubuk-gubuk gitu ya. Terus rumahnya itu 118 rumah, tidak boleh lebih atau kurang. Waalaikumsalam. Dari mana, Mbak? Kamar mandi lama banget. Satunya mana? Kok belum muncul-muncul? Masih di BK, Pak. Masih di BK. Coba dipanggil. Sekarang, Pak. Ya, sekarang. Kenaan enggak situ pelajaran itu. Iya. Masih itu, Pak. Masih namanya kasus berat. Tawuran. Terus selanjutnya, daripada ngantuk ya, kita main kuis. Oke, Pak. Ya, kuisnya apa? Tebak kata. Mau tebak kata? Kata apa itu? Ya, sambung kata aja, sambung kata. Ya, misalkan Mbak. saya awali dengan kata Titip no sapa? makan. Ora nih. Ya, Iya wis, bocah jebul. makan. Kalian harus sambung lagi. Pisang. Makan enggak. Nah, gimana maksudnya, Pak? Makan enggak pisang. Ini kan diadukan. Oh, Ya, misalnya karang. kantor. Terus tornya apa? Mati. Toraja. Nah, nanti dibatasi, tidak boleh nama hewan, ya, tidak boleh nama orang, tidak boleh nama suku, negara, ya. Paham? Ya. Nanti kalau yang tidak bisa maju, Wah. ya, nanti saya tak kasih satu pertanyaan. Gampang ya pertanyaannya. Kalau udah bisa, Pak. Kalau belum bisa. Kalau nggak bisa nanti ditukar yang lain. Ya. Saya coba. Kita dulu sebentar ya. Ada internet, Pak? Enggak. Terus ya. Coba Mbak Tristi. Iya, Pak. Cantik. Tik apa? Tik Tikus. tikus. Betul, Hewan betul. itu hewan. Ya. Sama. Cantik. Tikar. Tikar, kar. Kar. Kardus. Kardus, dus. Dusta. Dusta, ta. Tapi Tapi. pipi. Pipi. Mati ini. Pipi. I. Ih, apa sih? Ya sih. Gak boleh. Satu kata. Ikhtiar. Ikhtiar.
Yar ya. Yar. Mati nih Yar. Yaris. Yaris. Ya boleh tuh. Hah? Oh, Ya, udah Yaris. Ris. Nah ini, bukan apa? Ris. Risiko. Risiko. Iya betul. Re. Bener risiko. Risiko. Risiko ya, pakai i ya. Risiko. Ko. Koko. Ko. 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 Mati. Kokat. Ko. Komandan. Komandan. Dan. Dana. Dan. Dan. NDAN. Oh, dan. Ya Dan nggak ada Pak kata kerja. Ya berarti pertanyaan buat kamu. Siapa nama Presiden kedua Republik Indonesia? Siapa ayo? Pak Soeharto. Ya betul sekali. Mbaknya yang ketiga. Loh, kok saya katanya nggak ada. Apa? Apa? Oh, yang ketiga. Ya. Siapa ayo? Siapa ya? Habibie. Ya. Itu siapa namanya? Pak Joko. Jokowi. Ya, betul sekali. Berapa periode? 2. Ya. Terus ini siapa namanya wakilnya? Pak Ma'ruf Amin. Sebelumnya siapa? Kalah. Yusuf Ya, Kala. Yusuf Kal. Nah. Ya, untuk materi suku sudah saya jelasin. Nanti kalian diskusi sama temannya ya untuk mencari kebiasaan suku-suku yang ada di Indonesia. Bisa dari misalnya dari segi tari, ya, nama tariannya apa, Baju. nama bajunya apa, Tradisional. ya, nama rumahnya itu apa. Nanti di situ dikasih gambar, ya. Ya, kalian kan sudah sudah bawaan, ya, tinggal ditempel-tempelin itu, kalau sudah ditempel-tempelin, nanti maju ke satu dibaca aja ya. Nah, Berapa menit, Pak? bacanya sekitar 10 menit. Lah mengerjakannya, Pak? Ya, mengerjakan kan kalian sudah bawa ya 10 menit. Ya kan? Tinggal ditempel-tempel saja. Kalian sudah dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Ini. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Mbak Amala, udah belum?
Aceh. Ya. Nanti suruh kali Pak. Suruh lagi. Belum. Belum Pak. Belum. 10 menit lama. Suku suku bato. Mie Aceh. Saya pernah makan mie Aceh, Pak. Enak. Enak enggak? Ya. Terus ada ayam tangkap namanya itu dari Aceh. Ayam apa namanya? Ayam tangkap, makanan ayam tangkap, Pak. Oh, Nah, ayam itu, Pak. ayam tangkap, ayam ditangkap Tangkap. terus digoreng. Ya enggak. Makanan Aceh. Oh, makanan Aceh. Itu enak enggak? Oh, enak, Pak. Ini apa ini? Suku apa ini? Ini suku Sasak, Pak. Suku Sasak. Bohong, dari Lombok. Ini suku apa ini? Jawa Pak. Suku Jawa. Jawa. Mbaknya asli mana? Poro Pak. Asli Jeporo. Kebiasaan Jeporo apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Terus ada apa lagi? Sedekah laut. Sedekah laut. Buang kepala kerbau di laut Pak. Ya. Terus Terus kerbaunya? ada jembul. Oh, terus itu kepalanya aja. Iya kalau yang laut Pak, sedekah laut Pak. Dilaksanakan berapa kali? 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Biasanya kalau setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri. Pak, istirahatnya jam berapa? Bentar lagi. Saya lapar. Ini kan ada istirahat. Enggak Ini bawa itu istirahatnya. Kak. Lauk bekal dari rumah Pak. Sudah habis tadi. Habis. Tidak boleh cacat karena turunan. Oh. Ya. Terus saya minta siapa? Kakak dulu saja. Pisang. Sudah belum?
Ya, 2 menit lagi. Nanti Mbak Tristi maju dulu ya. Yang lain dulu, Pak. Belum. Ya, Mbak Ratna. Ya, Mbak Tristi, silakan maju. Ya. Pak, boleh dulu ya, Pak? Boleh. Nggak bisa hafal. Lupa nggak bawa itu, Pak. Sini, saya pegangin. Suku Jawa. Suku Jawa berasal dari bahasa Moko. Wong Jawa, konone tiyang Jawi. Suku Jawa tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja,
dangdut nggak ada dangdut. Dangdutnya pakai nggak? Itu budaya mana Pak? Kebiasaan mungkin. Udah Pak. Ya udah. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Dari Tidak. suku Jawa. Boten, Pak. Ya, Langsung betul. semua. Kasih tepuk tangan dong buat suku Jawa. Ya. Terima kasih. Pak lupa salam tadi Pak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompoknya suku Aceh. Ayo ke Aceh. Saya maju, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya di sini akan menyampaikan ini adalah kebudayaan suku Aceh. Suku Aceh itu nanti ada kelihatan ya teman-teman gambarnya. Ya, Lihat. Ada kebudayaan itu nanti ada pakaian adat, kemudian ada rumah adat, ada upacara adat, kemudian ada tarian adat, dan yang paling saya sukai di sini ada makanan khas Aceh. Jongkong. Makanannya apa namanya ya? Mie ayam. Aceh. Di Aceh ya. Ayam tari. Ayam lari ditangkap. Yang pertama ini ada pakaian adat Aceh. Ini gambarnya ya. Wah, kalau di Aceh itu saudara saya ada yang orang tuanya asli Aceh. Jadi kalau misalnya nikah itu katanya maharnya banyak sekali, jadi mahal gitu. Dan pakaiannya penuh dengan warna-warna emas ya. Warna-warna emas. Dan ini masnya pakai grendel kayak gitu. Mas beneran itu? Mas beneran ya Allah. Mas. Ya, mas beneran, mas yang bisa dijual lagi itu loh. Mas Bukan biasa. sih. Itu penting grendel gitu ya. Jadi terkesan mewah pakaian adat Aceh ini. Ini pakaian kalau nikah ya seperti ini di Aceh itu. Kemudian ada upacara adat Aceh. Ini namanya adalah tradisi ini ketika menikah. Ini ya arah-arah Pestanya. upacara. Oh Pak, ini kalau bacanya gimana Pak? Ini prosedur ini gimana? Itu saja nih Mida. Masa beda. Ini kalau pas nikah ini pas waktu kalau di Jawa itu ada pas mau ketemu itu antara pengantin dan pengantin perempuan. Ini ada ininya, ada ono tariannya lah seperti itu. Ada Jawa. Kalau Kak Gusti pakai adat apa? Ada sendiri. Kemudian ini ada rumah adat Aceh ya. Ini rumah panggung namanya Krobadi. Bentuknya panggung dengan jarak lantai 2,5 sampai 3 meter dari atas tanah. Jadi agak tinggi. Biasanya bawah itu pakai buat macam-macam ya, bagian bawah untuk nyimpen motor, nyimpen mobil, atau nyimpen apapun. Kemudian ada tarian adat Aceh. Ini tahu pasti semua tahu ya teman-teman ini. Ini tarian apa namanya? Saman. Ya, tarian saman. Ada juga yang tariannya hampir seperti sama namanya. Waktu kemarin Asian Latar Games. Jaru itu ya. Iya. Jaru. Latar Jaru itu ketika Asian Games itu 2008. Saya nonton itu teman-teman. Di sana. Di TV. Di TV. Kemudian ada lagu daerah Aceh. Ada contohnya ada lagu Bungong Jompal. Yang bisa teman-teman? Yang Bungong Jompal, Bungong Jompal. Oh, pernah dengar. Hafalan Sholat Delisa. Ada lagunya itu. Film. Oh iya itu Ada hafalan sholat tsunami. tsunami itu ya. Iya. Ada di Aceh itu contoh lagunya
tapi ya lumayan enak, tapi lebih enak mie ayam. Terus aja namanya ayam tangkap, itu ayam bukan terus ayam ditangkap langsung dimakan, tidak, yang dimasak nanti pakai daun, ada daun kunir itu kalau nggak salah itu ya. Makan. Oh, ini sudah ini contoh-contoh kebudayaan suku Aceh. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Amala. Itu Pak yang dari BK Rama. Dari mana? Saya Hah? Kasih tinggi. panggil Pak. Bolos terus ya? Apa? Tawuran. Ya, bareng Bapak. Udah cepet duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi teman. Teman kita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suku Sasak. Sasak. Ada yang tahu suku Sasak? Di mana itu? Nah, suku Sasak ini adalah suku bangsa yang mendiami di wilayah Pulau Lombok. Udah pernah ke sana? Belum. Ayo ke sana. Iya ya. Berani itu. Ya, tangganya Bali ya. Enggak. Bali di Lombok. Nah, jumlah populasi itu adalah kurang lebih 3 juta jiwa ya. Terus suku Sasak ini bahasanya Sasak. Agama mayoritasnya adalah Islam. Sedangkan untuk minoritasnya adalah ada Hindu, Buddha, animisme, Watu Telu dan Buddha. Terus kelompok etnik terdekat itu ada suku Bali dan suku Sumbawa. Nah, ini adalah rumah ada dari suku Sasak ya. Namanya apa ini? Bale. Balik Ya, kasur. Bale ya teman-teman. Nah, kata Sasak berasal dari kata sak-sak. Sak-sae. Sak-sak ya. Kalau sak-sak itu bahasa Jawa. Ini sak-sak artinya satu-satu. Kata sak juga dipakai oleh sebagian suku Dayak di pulau mana suku Dayak kemarin? Iya. Tadi di Kalimantan untuk mengatakan satu orang. Tadi ini. Sasak terkenal pintar membuat kain dengan cara menenun. Tahu menenun? Seperti ini ya anak-anak menenun. Iya, kayak di Seperti Jepara. ini ya teman-teman menenun. Ya. Menenun dalam bahasa Sasak adalah sesek. Kata sesek berasal dari kata sak. Sesek atau sak-sak. Bahasa Sasak sama juga dengan bahasa Sulawesi Jawa dan bahasa Sulawesi. Nah, terdapat praktik agama Islam yang sedikit berbeda dengan Islam pada umumnya, yakni Islam Watu Telu. Tetapi hanya berjumlah sekitar 10/0 yang melakukan praktik ibadah seperti itu. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Beda. Nah, ini adalah upacara adat suku Sasak. Ini tentang upacara nyongkolan. Ada yang tahu nyongkolan itu apa? Apa itu? Apa-apa tadi? Nyongkolan. Teman-teman ada yang tahu nyongkol? Nyokol itu kecendol. Nyantol. Nah, nyongkolan adalah sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan. Ya, ini perkawinan ya. Oh iya. Jadi diiring. Nah, terus nama Sasak pertama kali disebutkan dalam prasasti Pujungan, yaitu sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, Bali yang diperkirakan berasal dari abad ke-11. Asal nama Sasak berasal dari kata sak-sak tadi ya, yang artinya sampan. Lombok Mirah Sasak Adi adalah salah satu kutipan dari Kakawi Negara Agama atau Desa
Pardana. Nah, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan kepemerintahan Kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah adat istiadat kekuasaan dapat disaksikan pada resepsi perkawinan ya, di mana perempuan apabila mereka mau dinikahkan oleh seseorang lelaki, maka perempuan harus dilarikan dulu ke rumah keluarga dari pihak lelaki ini, yang dikenal dengan sebutan apa? Menarik atau pelarian ya. Boleh Bu itu di sana. Pelarian. Boleh. Sami pun enggak sam boten nikah. Caranya cukup sederhana. Gadis pujaan itu tidak perlu memberitahukan kepada orang tuanya bila ingin menikah. Gadis itu dibawa. Namun jangan lupa aturan mencuri gadis dan melarikannya biasanya dilakukan dengan membawa beberapa kerabat atau temannya. Nah, selain sebagai saksi kerabat yang dibawa untuk mencuri gadis itu, sekalian sebagai pengiring dalam proses itu. Dan gadis itu tidak boleh dibawa langsung ke rumah lelaki, harus dititipkan ke kerabat lelaki. Tentu menikahi gadis dengan meminta izin kepada orang tua, langsung ke rumah lelaki harus dititipkan ke kerabat lelaki. Tentu menikahi gadis dengan meminta izin kepada orang tua, kepada orang tuanya atau reda lebih terhormat daripada mencuri gadis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi proses seperti ini sudah jarang ditemukan karena kebiasaan orang Sasak lebih dominan mencurinya supaya tidak terhormat oleh hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak disetujui orang tua gadis atau keterbatasan kemampuan dalam hal materi, karena proses redam biasanya menghabiskan biaya yang lebih besar daripada melarikan gadis atau menarik tanpa izin. Nah, cukup sekian ya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amin mau maju nggak? Maju, 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 maju. Maju dihukum aja, Pak. Di kantor KPN. Mas Amin mau maju nggak? Udah cukup. Oh ya udah. Pakainya sandal. Tapi kalau bisu juga nggak apa-apa, sandalnya bisu. Nggak kelihatan. Betul kali ya, Pak. Nggak kelihatan. Iya Pak. Nawis. Terus Mbak Boy. Suku Dayak itu mau jadi orang Dayak, Pak. Bugis, oh Bugis cantik-cantik. Ya, saksikan penampilan dari Mas Zamil yang akan mempresentasikan suku apa, Mas? Bugis. Ya, suku Bugis. Ya, sangat keren. Ya. Ini Pak, Ya. karya saya. Nah, Ya, ini karya saya. alhamdulillah rajin ya, Mas Zamil. Ya, Pak. Biasanya kena kasus-kasus ya. Ya. Karena Tumben ya, karena Bos. Pak Bisri spesial, jadi saya membuat dengan cara spesial ini. Spesial soalnya dibuatin orang lain, Pak. Enggak. Iya. Spesial pakai telur, Pak. Kan buatnya sama kamu. Ya, ini ya. Ini adalah beberapa pakaian adat nenek moyang saya. Dan sekarang itu di daerah Bugis sana, ketika mau nikahan atau apa ini masih dipakai. Ya. Yang pertama ini tari tradisionalnya. Ya, ini Bugis ini. Bugis ini agak mengadopsi model-model Chinese. Model-model Chinese, makanya pakaiannya perpaduan antara Chinese dan Jawa. Ya, Bugis itu di mana? Bugis di peta. Kalau nggak percaya lihat di peta ada. Ya. Coba saya lihat petanya. Sulawesi. Di peta Sulawesi. Ya. Oke. Kita lihat
tari tradisional, ada yang namanya tari padupa bahasa Arab. Ya, kalau teman-teman pengen tahu seperti apa nanti browsing ya di YouTube. Yang kedua, tari pakarena, tari mak bedong, tari pak gelu, tari mak bisu. Ya, kalau pengen tahu di YouTube banyak. Ini contohnya. Ya, contohnya salah satunya seperti ini. Ya. Oke teman-teman. Oke. Oke, silakan dicari. Yang kedua pakaian adatnya. Ya, ini jadi ketika mau menikah, ini banyak dijumpai di pernikahan-pernikahan. Ya, kayak Pak Disi sebentar lagi. Itu model pakaian adatnya di Bugis seperti ini. Beda di kita yang Jawa. Ya. Berikutnya rumah. Kalau di kita apa yang terkenal? Joglo. Joglo. Kalau di Bugis rumahnya seperti ini, rumah panggung. Ya? Panggung dangdut. Enggak, ini bukan panggung dangdut. Panggung nikah. Ini panggung orang. Ya? Ini bukan kandang ayam ya? Bukan ya? Ini ada sana rumahnya modelnya panggung. Bagus ya? Bagus. Enaknya rumah panggung itu kalau kita tidur itu ada angin semerimbit dari atas itu lebih nikmat. Ya. Ya. Ini adat istiadat. Adat istiadat orang Bugis saat bertamu jangan menolak saat dipanggil.